Teko 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 tek, anak ayam berbun teko tek. Teko teko tek. Kak, Iya, kita Kak. semua di sini ngapain sih? Kita di sini untuk beribadah dan kita mengajak adik-adik kita untuk beribadah sekolah minggu, Kak. Gitu. Iya, Kak. Bukannya nyetek kotek-kotek ya? Enggak, Kak. Kita di sini untuk mengajak adik-adik kita untuk beribadah sekolah Oke lah, minggu. mari kita sapa mereka yuk. Ayo, Kak. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online domba kecil. Pasti adik-adik sudah pada siap semua kan? Sudah tersedia Alkitabnya, sudah pada cantik, ganteng-ganteng. Iya. Pastinya kan? Pasti mereka udah Udah harum-harum, Kak. Udah cantik. Siapa lah ya kakak-kakak guru sekolah minggunya. Itu pasti mereka ya. Oke adik-adik. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari adik-adik, mari lipat tangannya, mari tutup matanya dan tunduk kepalanya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu terus melimpah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa yang baik. Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus, di mana untuk membawa pelayanan ini ya Bapa yang baik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Bapa, berkati ibadah anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus, berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke baik adik-adik, kita akan bergerak, kita akan memuji nama Tuhan, bersorak-sorak bersama. Kita angkat pujian ini, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kepak-kepak, ikuti gerakan kakak ya. Untuk
kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Ku
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan satu pujian seperti rusa yang haus. Halo adik-adik semua, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali buat adik-adik yang abang sayangi dimanapun berada pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali dan beribadah. Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menari kepada Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, ya. Dan tiba saatnya kita akan dengarkan cerita sekolah minggu. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Adik-adik yang abang sayangi dimanapun berada, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Oke, baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini.
dalam kesempatan ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan terus hadir di tengah peribadatan kami. Tuhan terus memberkati kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Sebentar Bapa, anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Kau berkati pikiran mereka, Kau berkati pikiran hati mereka, agar mereka boleh Tuhan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Kami serahkan pada hari ini ibadah kami ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti biasanya kita masih ibadah online ya. Kita masih ibadah online karena situasi dan kondisi belum mendukung kita bertemu seperti biasanya. Tetapi abang percaya dimanapun adik-adik semua tetap keadaan sehat, tetap keadaan sukacita, tetap terus beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu, yaitu tentang anak yang hilang. Ayo, ada yang tahu tentang cerita ini? Pasti sudah pernah dengar dong, ya kan? Pasti. Kakak-kakak sekolah minggu pasti sudah pernah menceritakan ini. Pasti sudah pernah bawa ini di sekolah minggu. Bahkan dari pendeta-pendeta pasti dong sudah pernah. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan yaitu tentang anak yang hilang. Pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan ini. Mari adik-adik yang sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Yang belum baca, dengarkan abangnya kalau ada di sampingnya. Atau mama atau papa juga boleh bacakan. Atau dengarkan aja abang ya. Oke ya. Oke. Siap semua? Siap? Amin. Harus siap. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Di Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Begini bunyi firman Tuhan. Dengarkan ya, baik-baik ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berpoya-poya. Setelah menghabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa.
aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Dan apabila anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Menjawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena itu mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wah, seru ya kalau dengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana sebuah perumpamaan yang luar biasa Tuhan berikan. Bagaimana sebuah perumpamaan bagi kita, bagi abang, bagi adik-adik semua dimanapun berada pada pagi hari ini. Ya, tentu seperti firman ini, kita tidak menginginkan itu terjadi bagi hidup kita semua. Abang yakin, abang percaya. Ya. Untuk itu, apa yang selalu abang katakan? Mari terus belajar akan firman Tuhan. Mari terus datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka dalam hal-hal seperti ini tidak terjadi bagi kehidupan kita. Karena apa? Karena mungkin sekarang anak kecil, ya nggak akan seperti itu, benar, nggak akan mungkin pergi kan, anak kecil, bagaimana mungkin dia meminta bagian kepada orang tua, ya kan? Aku masih kecil, masih 5 tahun, masih 2 tahun, masih 7 tahun, nggak mungkin aku seperti itu, Bang Boy. Nggak mungkin aku pergi ninggalkan papaku, mamaku, ya kan? Nggak mungkin. Orang aku juga mau pipis masih ngomong, ma pipis. Mau makan, ma aku makan, ya kan? Bagaimana aku bisa seperti itu? Bagaimana aku bisa ngomong ke orang tuaku, ke papaku, berikan aku harta warisan, pak, ma, biar aku bisa pergi merantau? Nggak mungkin. Tetapi semasa kecil kita harus belajar tentang firman ini. Semasa kecil kita terus harus belajar tentang firman, seperti perumpamaan yang Tuhan berikan pada kita pagi hari ini. Iya, dari kecil kita harus sudah belajar. Dari kecil kita sudah harus bisa membedakan. Ya adik-adik yang terkasih, dimanapun berada, adik-adik semua, wah, sudah harus dari sekarang belajar. Sudah harus dari sekarang itu terus belajar tentang firman Tuhan. Sungguh-sungguh belajar tentang firman Tuhan. Walaupun masih lewat online, teruslah belajar sungguh-sungguh. Ya, ikuti terus kegiatan sekolah minggu di ibadah online yang dibawakan guru-guru sekolah minggu, abang-abang kalau cerita. Terus diikuti agar terus dibina dari saat ini. Biar nanti saat sudah remaja,
sudah masuki dewasa, ya tidak seperti ini lagi perilakunya, tidak seperti ini lagi sikapnya. Karena kalau sudah anak-anak Tuhan itu sikapnya harus takut akan Tuhan. Iya, harus mengasihi, nggak boleh serakah. Bagianku, iniku. Akhirnya apa? Terjadi keributan, terjadi ya perkelahian. Tetapi abang mau sampaikan, mari teruslah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Buat pada pagi hari ini, seperti yang abang bacakan tadi, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam firman Tuhan ini jelas, adik-adik yang abang sayangi, apa dibilang di sini, ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang satu mempunyai sikap yang berbeda, yang satu lagi punya sikap yang berbeda. Jadi dalam dua hal sikap ini kita belajar tentang perumpamaan yang Tuhan berikan. Apa yang harus kita pelajari dari firman Tuhan? Ya, yaitu tentang bagaimana kita seorang anak kepada siapapun, tidak harus kepada orang tua kita dong, ya kan? Kepada siapapun haruslah hormat, haruslah kita menghargai. Jangan kalau kita ya papaku pasti sayang sama aku, mamaku pasti sayang, ya udah bisa dong suka-sukaku, minta ini minta itu. Nggak boleh ya, adik-adik semua nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ngatur papa mama harus ini harus ini, mainanku harus ini, main handphone. Nggak boleh. Anak-anak sekolah minggu Sola Gracia jangan seperti itu. Apalagi asik nonton YouTube. Anak SD juga umur 4 tahun sudah main game. Mamanya sudah diatur, bapaknya sudah diatur. Tapi abang percaya, adik-adik yang abang kasihi yang di sekolah minggu Sola Gracia tidak seperti itu lagi. Karena apa? Karena terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan ini dikatakan, dalam beberapa hari kemudian anak bungsu itu meminta kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Dia meminta pada bapaknya. Padahal bapaknya masih hidup, masih sehat, ya kan? Dia minta bagian warisan. Bapaknya bagi, kasih. Beberapa hari kemudian dia pergi. Dia menjual semua apa yang dikasih bapak. Dia berpoya-poya. Dia habiskan. Dia hidup mewah di luar sana. Wah, enak sekali. Tetapi apa dikatakan di sini? Setelah dia semuanya itu habis, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Wah, ternyata bukan malah senang ya. Udah dikasih bagian bukan malah senang, bukan malah bahagia, bukan malah dimanfaatin. Wah, kalau abang seperti itu pasti abang manfaatin lah, ya kan? Tapi adik-adik jangan mikirnya ke situ dulu. Tentang belajar firman Tuhan ini. Lalu dia menyadari keadaannya. Wah, dia berpikir, betapa banyak sekali upahan bapakku. Yang di sana yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku sini mati kelaparan. Dia sadari. Wih, ngeri rupanya, ngeri rupanya lapar ini kawan. Ngeri rupanya, bilang sama kawan itu. Ya kan, ngeri kan? Coba kalau kita lapar, nggak ada makanan di rumah. Abang dulu pernah kayak gitu, kecil. Nggak ada makanan di rumah, wah. Yang ada itu nangis kemana-mana. Iya, betul. Nangis, merengek-rengek. Nggak ada nasi, nggak ditinggalkan nasi. Aku udah lapar, padahal udah makan siang kan. Tapi namanya anak-anak, terus lapar perutnya kan. Itu
Orang dewasa saja seperti itu. Kenapa? Karena hidupnya tamak, gak memikirkan hal-hal yang lain. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan dia berpikir, setelah itu dia berpikir, wah, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan aku akan berkata kepada bapakku, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap apa. Itu di pikiran dia. Mungkin dia pasti gini gitu. Pasti datang air matanya itu. Wih, Bapak, aku telah berdosa terhadap. Itu di hatinya. Sakit sekali pasti perasaannya ngomong itu di hatinya. Pasti keluar air matanya. Wah. Dan dia berpikir, ya, udah gak layak lagi aku disebut ini anak, Bah. Jadikanlah aku salah satu seorang upahan Bapak. Dia berpikir, yang penting udahlah, mau bapakku nganggap aku seperti apa, ya udahlah aku kembali. Mau dianggap pun aku sebagai upahan bapakku, gak apalah. Ya. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya belas kasihan ayahnya dan berlari mendapatkan dia lalu merangkul dia. Di sini titik poin. Betapa berharganya seorang anak di mata Bapa, di hati ayah. Betapa begitu berharganya, sehingga walaupun keadaan anaknya itu, udah ini itu segala macam, terkadang mungkin dia menyakitkan, tetapi dia masih welcome anakku, mari anakku. Dia menyambut anaknya itu, dia merangkul. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa. Seperti yang dipikirkan dia awal tadi. Ada Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin jarinya, sepatu dan kakinya. Dan ambillah lembu tambun, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali, ia hilang didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Wah, luar biasa sekali. Seorang ayah yang terus menaruh kasih terhadap anaknya, yang terus peduli terhadap anaknya, terus sayang kepada anaknya. Walaupun anaknya sudah seperti itu, ya, yakinlah, pasti papa mama di rumah juga sayang sama adik-adik semua. Sayang banget ya. Papa kerja, mama kerja, ya, semua untuk siapa? Untuk adik-adik semua, ya. Maka sayangi papa, sayangi mama, sayangi abang, semua adik sayangi, ya. Semua orang-orang di sekeliling kita sayangi, ya. Halo, amin. Iya, amin. Harus seperti itu, ya. Sayangi seperti bapak ini tadi, ya. Lalu memanggil salah seorang hamba. Ketika itu, tetapi anaknya yang sulung, abangnya berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian. Ia bertanya, ada apa ini? Ada apa ini semuanya? Apa artinya semuanya ini? Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak yang sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulannya abang mau sampaikan, mari terus harus hidup dengan penuh kasih, ya. Mari terus harus hidup dengan sukacita, dengan kepada siapapun, jangan membeda-bedakan, ya. Mulai dari kecil adik-adik harus sudah terapkan ini, amin. Adik-adik sudah harus lakukan ini. Nanti kalau sudah besar, wah, indah sekali hidup berkeluarga, indah sekali punya abang, indah sekali punya adik, akrab, bisa tertawa sama-sama, bisa makan sama-sama, ya. Tidak ada persoalan apapun. Kalau ada pun persoalan, saling tolong menolong, ya, gitu. Makanya dari sekarang
Adik-adik terus belajar yang kayak gini. Gitu dong. Ya, amin ya. Semua ya. Harus terus belajar. Kalau sudah nanti besar, udah. Dulu kakak-kakakku, abang-abangku, firman Tuhan bicara kayak gini. Oh iya, harus hidup terus rukun, hidup terus damai. Iya. Ya. Dari sekarang jangan mau berantem. Jangan mau musuh-musuh. Ya. Abang percaya itu. Seperti Bapa. Bagaimana Bapa terus merindukan anaknya. Bagaimana Bapa terus mengasihi anaknya. Tuhan pun demikian sama kita. Tuhan pun demikian sama adik-adik. Pasti terus mengasihi. Pasti terus menyayangi adik-adik. Dimanapun berada pada saat ini. Dalam kondisi apapun. Ya, mau kita ya seperti ini dulu tidak masalah, karena Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, mau kita ibadah di rumah online seperti itu tidak masalah. Yang penting kita datang kepada Tuhan, hati kita serahkan sama Tuhan. Itu yang penting. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan ini, mari terus berserah kepada Tuhan. Mari terus kita belajar bagaimana kita hidup penuh rukun, hidup penuh kasih kepada papa, mama, keluarga, siapapun. Ya, karena Bapa tidak pernah mau mencelakai kita semua. Karena Bapa pasti mengasihi kita semua, terutama Bapa yang di sorga. Amin. Amin. Percaya, adik-adik semua sehat. Adik-adik semua sukacita, belajar, pintar di rumah. Ya, walaupun kayak gini terus anak-anak Tuhan harus bangkit, makin pintar, ya. Semangat terus. Nggak boleh karena online jadi malas-malasan. Abang juga anak sekolah juga, walaupun gini anak sekolah, Bang. Tetap juga belajar. Ya, demi apa? Semua biar lebih baik. Semua harus kita serahkan sama adik-adik yang terkasih. Abang percaya adik-adik yang abang kasihi, adik-adik yang abang sayangi dimanapun, Tuhan memberkatimu. Amin. 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 Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, cerita sekolah minggu yang bisa abang sampaikan pada hari ini. Biar Tuhan yang memberkati adik-adik semua ya. Ya adik-adikku ya, Tuhan yang memberkati. Amin. Haleluya. Kalian luar biasa, kalian hebat, kalian anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Mari lipat tangannya kembali. Bapa yang baik, kami bersukacita Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh terus menguatkan adik-adik kami dimanapun berada, terus menolong adik-adik kami dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, dalam pelajaran apapun. Bagi yang sekolah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Berikan mereka pengetahuan, berikan mereka hikmat Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa semuanya buat adik-adik kami dimanapun berada, buat kesehatannya Tuhan yang memberikan kesehatan. Tuhan jagai mereka, jauhkan dari virus yang ada saat ini, dari sakit penyakit apapun Tuhan. Tuhan jauhkan dari mereka, berikan mereka kekuatan, pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan. Berkati orang tuanya Bapa, berkati papa mamanya, semua keluarganya, berkati usaha pekerjaan apapun yang dilakukan orang tuanya. Tuhan memberkati, biar kiranya mereka terus hidup penuh sukacita dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.